Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siondan Astino dengan NIM SSI 2023 03396. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Pola Perilaku Penggunaan Game Online pada Remaja Menggunakan Algoritma Kamins, yang ditulis oleh Fitriana Harahap dan rekan-rekannya. Presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode yang digunakan, hasil penelitian, hingga kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Pada era digital saat ini, game online telah menjadi salah satu hiburan yang sangat populer, terutama di kalangan remaja. Namun, penggunaan game yang berlebihan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti perilaku sosial, kondisi psikologis, hingga prestasi akademik. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengidentifikasi pola perilaku bermain game secara objektif berdasarkan data. Penelitian ini memanfaatkan teknik data mining, khususnya algoritma Kamins clustering, untuk mengelompokkan perilaku pengguna game online sehingga dapat diketahui karakteristik masing-masing kelompok pemain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola perilaku penggunaan game online pada remaja dapat dikelompokkan secara data driven menggunakan teknik clustering. Dengan kata lain, penelitian ingin mengetahui apakah terdapat kelompok-kelompok perilaku yang berbeda berdasarkan aktivitas bermain game para remaja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengelompokkan pola perilaku penggunaan game online pada remaja menggunakan pendekatan data mining. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat penting. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai pola penggunaan game online di kalangan remaja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua, guru maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat program edukasi digital dan pengawasan penggunaan game yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambah faktor-faktor lain seperti kondisi psikologis maupun prestasi akademik. Penelitian ini hanya berfokus pada remaja yang aktif bermain game online. Variabel yang dianalisis meliputi usia, jenis kelamin, frekuensi bermain, durasi bermain, jenis game, waktu bermain, tujuan bermain, tingkat keterlibatan, dan pengeluaran dalam game. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian dapat berfokus dalam menganalisis perilaku pengguna game online. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data mining menggunakan algoritma Kamins clustering. Data diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden remaja. Tahapan penelitian ini meliputi yang pertama, pengumpulan data, yang kedua pra-premorsesan, ketiga penerapan algoritma di aplikasi Rapid Miner, selanjutnya evaluasi hasil clustering menggunakan silhouette coefficient dan Davis Boulding Index. Metode ini dipilih karena mampu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa memerlukan label sebelumnya. Adapun jenis subjek dan objeknya, yaitu subjek responden remaja aktif bermain game online dengan kuesioner struktur, objeknya data perilaku bermain game online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penggunaan game online dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah pengguna dengan intensitas rendah,
yaitu bermain dalam waktu singkat hanya untuk hiburan dan hampir tidak mengeluarkan biaya. Kelompok kedua merupakan pengguna dengan intensitas sedang yang bermain beberapa kali dalam seminggu, umumnya memainkan game RPG atau MOBA dengan pengeluaran yang masih terbatas. Sedangkan kelompok ketiga adalah pengguna dengan intensitas tinggi yang bermain hampir setiap hari, memiliki keterlibatan tinggi, serta mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kebutuhan dalam game. Hasil ini menunjukkan bahwa metode K-means mampu mengelompokkan perilaku pemain secara efektif. Menurut saya, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menggunakan teknik clustering untuk segmentasi perilaku secara objektif. Kedua, melibatkan variabel komprehensif, frekuensi, durasi, jenis game, keterlibatan, dan pengeluaran. Ketiga, metode yang terukur dan tervalidasi dengan metrik internal, siluet, dan Davis-Bouldin. Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Jumlah responden tidak dijelaskan secara rinci pada seluruh bagian sehingga kurang memberikan gambaran mengenai ukuran sampel. Selain itu, faktor psikologis dan akademik hanya dibahas sebagai latar belakang dan belum dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan faktor eksternal lain seperti pengaruh lingkungan atau teman sebaya yang dapat memengaruhi perilaku bermain game. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa perilaku penggunaan game online pada remaja dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori menggunakan algoritma K-means. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi edukasi dan pengawasan penggunaan game agar lebih tepat sasaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.